Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petrus Atasican, NIM 2025 110015. Saya dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempelajari topik utamanya adalah bagaimana nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dengan ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang. Poin yang paling pertama adalah dalam kehidupan bernegara terdapat banyak sekali aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Aturan-aturan ini dibagi menjadi dua contoh, yaitu siapa yang berhak menjalankan kekuasaan, yaitu presiden. Yang kedua, bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan melalui pemilu atau perangkat lainnya. Yang kedua, aturan yang tidak berhubungan dengan pemerintah, yaitu aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan negara. Contohnya yang paling pertama adalah aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya atau lalu lintas. Yang kedua, cara mencari keadilan jika hak seseorang dilanggar oleh orang lain, contohnya hukum perdata atau pidana. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah konstitusi resmi dan tertinggi yang berlaku di Indonesia hingga saat ini adalah, yaitu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pernah mengalami perubahan pada era reformasi 1999 sampai 2002. Yang ketiga adalah ide pokok Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama meliputi peraturan perundang-undangan nasional, lembaga-lembaga atau RUU, struktur ketatanegaraan negara Indonesia. Yang ketiga adalah norma konstitusional. Di sini saya akan mempelajari norma konstitusi nasional adalah nilai-nilai dan aturan yang terkandung dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya adalah kedaulatan rakyat. Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Negara menjamin kebebasan beragama. Yang terakhir adalah konstitusi nasionalitas, adalah kesesuaian sesuatu aturan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Akhirnya, setiap undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang tahun 1945, maka yang paling pertama adalah dapat digugat melalui Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang kedua, MK berwenang membatalkan Undang-Undang Dasar tersebut. Yang ketiga, proses tersebut uji materai. Intinya dalam materi yang saya bahas di sini adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Semua aturan di bawahnya harus sesuai dengannya. Inilah yang disebut negara konstitusi nasional, negara yang berdasarkan hukum atau konstitusi, bukan kekuasaan semata.